Hai semuanya, halo. Kita udah waktunya balik ke IG Live lagi di Duanyam yang lagi sering-sering berbagi. Kita akan di sini hari ini ada aku, Ayu, Azalea Ningtyas, dan sekarang akan juga sharingnya akan dipandu barengan sama Mira sebagai project coordinator Duanyam. Kita nunggu sebentar Mira gabung. Hari ini kebetulan topiknya pengen ngomongin tentang karakter entrepreneur sukses sebagai pengusaha UMKM. Nah, mungkin nanti ada selain UMKM secara keseluruhan, mungkin juga akan bahas sedikit tentang UMKM yang berbasis sosial ya, karena Duanyam ini kan juga sebagai kewirausahaan sosial. Nah, ini Mira udah gabung, akan aku invite jadi temen ngobrol-ngobrol di malam hari ini. Oke, hai semuanya yang sudah hadir, thank you udah ikutan. Kak Ayu, selamat malam. Malam Mir, gimana kabarnya? Sekarang posisinya di Flores ya? Iya Kak, di Flores Kak. Di Laran Tukar Gimana Kak? Kabarnya baik. Gimana Kak? Kabarnya? Oke baik, Kak, saya ambil alih moderator malam ini. Kak Ayu akan. Oke, selamat malam semua. Gimana puasa hari ini lancar? Semoga teman-teman semua yang ada di sini di live Instagram ini selalu dalam keadaan sehat, walaupun kita di tengah situasi pandemi seperti ini ya. Untuk hari ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber-narasumber yang inspiratif dari Duanyam. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang belum tahu apa sih Duanyam itu sendiri. Nah, Duanyam sendiri kita adalah sebuah social enterprise atau wirausaha sosial yang sudah dalam 5 tahun belakangan ini bekerja bersama para pengrajin, komunitas pengrajin perempuan di bidang khususnya untuk anyaman. Untuk saat ini wilayah kerja kita memang terbesar itu di Nusa Tenggara Timur, ada di beberapa kabupaten, dan juga di tahun ini mulai mengembangkan untuk di wilayah Kalimantan dan proyek di daerah Papua. Untuk live Instagram hari ini sih sebenarnya kita mau menjawab beberapa permintaan dari teman-teman UMKM lainnya yang pengen tahu sih bagaimana sih Duanyam bisa berkembang dengan baik gitu untuk di bidang UMKM ini. Nah, mungkin hari ini kita akan bahas lebih lanjut terkait karakter enterprise sukses sebagai pengusaha di bidang UMKM. Untuk hari ini tidak lengkap kalau kita belum memperkenalkan narasumber kita. Mungkin untuk narasumber kita hari ini adalah tidak asing untuk teman-teman di Instagram Duanyam sendiri, Kak Azalea Ayu Ningtyas. Mungkin Kak Ayu sebagai co-founder dan CEO untuk di Duanyam. Mungkin Kak Ayu bisa menyapa teman-teman yang ada di sini. Halo semuanya, selamat malam. Thank you udah gabung mengisi malam ini untuk dengar sharing dari pengalaman Duanyam, dari pengalaman aku dan Mira juga. Ya mungkin beberapa udah seenggaknya pernah lihat atau tahu aku. Mungkin belum kenal Mira nih justru. Mira boleh sharing dikit dong, Mira posisinya apa di Duanyam, biasanya ngapain aja gitu. Baik Kak. Mungkin teman-teman lebih sering lihat Kak Ayu kalau saya sendiri di Duanyam sebagai project koordinator, base-nya memang di Flores Timur, tapi kalau untuk wilayah kerjanya sendiri di beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara. Jadi saya bertanggung jawab lebih ke pengembangan di daerah ekspansi lainnya di selain Flores Timur dan Lembata. Ya kurang lebih itu perkenalan singkat saya Kak. Kak. Untuk hari ini. Kak, untuk hari ini kita bahas tentang karakteristik entrepreneur yang sukses sebagai pengusaha UMKM. Nah, mungkin untuk Kak Ayu sendiri yang sudah menekuni bidang entrepreneur selama kurang lebih 5 tahun ini, mungkin Kak Ayu bisa menceritakan sedikit ke teman-teman di sini apa sih karakter yang paling penting yang harus dimiliki seorang entrepreneur dan mengapa gitu Kak perlu ada karakter seperti ini Kak?
sebenarnya sih dari agak di depan perjalanan dengan Duanyam sempat belajar juga. Ini nggak datang dari aku sendiri, tapi aku merasa ada tips yang sangat cocok dan sejauh ini terus bisa membantu sih. Jadi ada 3 karakter ya, atau mindset yang sering disingkat jadi 3P gitu. Nah ini dalam bahasa Inggris 3P itu, yang pertama itu P-nya sebagai, sering disebut passion, tapi mungkin aku lebih suka untuk nyebut itu sebagai purpose gitu. Jadi pertama itu P-nya purpose, jadi apa tujuan gitu kan, bahasa Inggrisnya tujuan kita melakukan ini semua, itu kita harus tahu dan sesuatu yang benar-benar dekat di hati kita. Terus yang P yang kedua itu adalah patience atau sabar, jadi kesabaran, karena semuanya akan indah pada waktunya. Gitu. Dan yang ketiga P-nya di sini tuh perseverance gitu ya. Perseverance tuh sebenarnya kalau terjemahan langsungnya apa ya? Mungkin kegigihan gitu. Jadi gimana kita nggak gampang menyerah. Itu sih, jadi 3P tadi, purpose, patience, sama perseverance gitu. Nah, gitu sih Mir. Mungkin kalau sharing sedikit gitu ya, ya purpose ini penting sih, karena kayak misalnya purpose di Duanyam gitu. Sebenarnya nggak melulu kayak bisa dibilang aku dan co-founders yang lain, Hana Memelia tuh kayak kita mungkin nggak bener-bener apa ya jatuh cinta mati sama misalnya Anyaman gitu. Dari awal kayak kita udah tahu nih, oke, tujuan hidup gue tuh adalah untuk kayak membantu Anyaman gitu. Sebenarnya mungkin nggak necessarily tidak harus di Anyamannya, tapi lebih ke purpose-nya sih, which is gimana caranya kita mau membantu komunitas ibu-ibu penganyam di daerah terpencil. Sebenarnya awalnya lebih ke gimana kita bisa membantu memberikan kesempatan supaya perempuan di daerah-daerah terpencil Indonesia tuh bisa mengangkat dirinya sendiri gitu, bisa keluar dari permasalahan sosial ekonomi yang dihadapin gitu. Jadi purpose-nya itu sih yang akan selalu coba diingat, bahkan di masa-masa sulit gitu ya. Di awal-awal gitu sempet kayak kita dapat orderan produk pertama kali banget tuh sendal hotel gitu, terus kayak produknya itu banyak yang kehujanan terus menguning dan segala macam. Nah itu kayak aku bareng kayak co-founder yang lain, timnya masih kecil ya, Mira belum gabung, belum ada tim yang lain. Ya udah, iya sepi banget, cuma kayak aku, Hana, Melia, kita kayak bener-bener bertigaan tuh bersihin sendalnya gitu, gimana supaya bisa bersih lagi. Terus sambil bersihin itu juga sambil mikir sih, waduh ini kayak udah sekolah susah-susah gitu kan ya, udah S2, tapi kita kok kayak QC sendal, kayak bersihin ini, bantuin packing gitu. Nah cuma kayak kalau kita inget akhirnya lagi balik ke purpose tadi gitu, kayak sebenarnya untuk apa sih kita ngelakuin ini semua. Nah itu sih yang bisa membantu kita untuk terus berjuang gitu ya di masa-masa yang sulit gitu sih. Itu yang pertama sih, purpose tadi gitu. Oke Kak. Oke, mungkin ada teman-teman yang baru gabung, kalau memang ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Kayu bisa langsung ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, baik. Terus kalau yang poin kedua tadi Mir, mungkin ya poin kedua kan kesabaran ya, bahasa Inggris itu patience. Kesabaran itu ya itu sih kayak kadang-kadang kita ya, apalagi kan katanya masih masuk kaum milenial nih kan, kayak pengennya instan serba cepat. Iya. Padahal emang namanya semua usaha ya, apalagi bisnis itu tuh enggak semuanya bisa instan gitu. Zamannya mungkin orang tua kita, orang tua Mira berbisnis juga ya Mir? Enggak, ada nggak? Iya kan? Iya Kak, berbisnis juga. Kak. Orang tua Mira juga ada berbisnis, orang tua aku juga ada berbisnis. Mungkin kayak kalau generasi itu kan kayak mereka berbisnis tuh puluhan tahun gitu ya, kayak mungkin usahanya baru terasa tuh udah kayak ya 5-10 tahun, 20 tahun. Mulai pelan-pelan gitu, tidak bisa hasilnya langsung didapat saat itu juga. Harus ada step by stepnya juga. Iya. Ya benar, jadi harus ada sabarnya juga sih, karena kita pengennya apa, tapi mungkin situasi dan keadaan belum tentu selalu kayak. Halo? Sinyalnya agak sulit kayaknya ya. Oke. Halo Mir, bisa dengar nggak?
Halo, halo Mira. Wah, Miranya agak terputus. Sambil saya mengundang Mira kembali, mungkin saya sambil ngelanjutin cerita sedikit. Tadi kita lagi ngomong sebenarnya karakter apa aja sih yang bisa membantu untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses gitu. Nah, tadi lagi ngebahas ada 3 P sih di sini. Jadi pertama itu purpose, kemudian kedua itu patience atau kesabaran, dan ketiga itu perseverance atau kegigihan gitu. Ya, nah terus ya mungkin tadi kita bahas kalau soal sabar ya, kadang-kadang sekarang semuanya pengen instan, padahal sebenarnya semua tuh ada prosesnya gitu kan. Jadi tidak semua terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang memang ada proses yang harus kita lewati dulu, harus kita pelajari dulu, gitu, harus kita nikmatin dulu prosesnya, baru kita bisa naik ke tahap berikutnya. Itu sih untuk perseverance. Jadi sebenarnya perseverance cepat menyerah itu nggak kayak istilahnya kalau aku bilang misalnya kita pengen nyari jalan nih, pengen ngelewatin ada satu tembok gitu ya, ada masalah yang susah gitu. Nah, bukan perseverance atau kegigihan nih, pantang menyerah tuh bukan berarti kita harus kayak ada halangan, ada tembok, kita tabrak terus temboknya, nggak gitu juga sih sebenarnya gitu. Tapi lebih kayak oke nih ada tembok, apa yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin kita akan cari jalan sambil tetap mengingat purpose di ujung tuh apa gitu. Jadi kita cari jalannya, apakah kita mesti belok kiri, belok kanan, atau kita harus dari lubang lewat bawah, atau kita cari tangga untuk bisa lewat itu gitu. Nah, cuma bisa tetap maju tanpa menyerah, tapi terus mencari cara atau mencari akal gimana kita bisa mencapai tujuan atau purpose tadi, gitu sih mungkin. Oke, teman-teman yang baru join, kita lagi ngebahasnya tentang karakter-karakter apa sih yang bisa membantu kita untuk menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur UKM gitu ya, yang sukses lah istilahnya. Gue sukses tuh apa, itu juga definisinya banyak, tapi kalau ada yang mau nanya, boleh silakan langsung gabung. Saat ini tadi kita lagi baru bahas secara garis besar ya, kayak apa aja sih 3P itu tadi untuk bisa sukses menjadi pengusaha gitu sih. Which is kita ingat tujuan kita sabar, dan tujuan kita tadi. Oke, kemudian ini sebenarnya kita masih ada narasumber satu lagi, Mira. Tapi kayaknya ada sedikit isu dengan koneksinya kayaknya ya. Sebenarnya mungkin ini juga sih, kayak kan Duanyam ini social enterprise ya, jadi kita wirausaha sosial. Sebenarnya ya mungkin kalau ada yang belum pernah dengar wirausaha sosial itu ya kita kayak bisnis tetap, tapi bisnis itu dilakukan dengan tujuan atau punya misi sosial gitu. Jadi di satu sisi kita nggak cuma berbisnis untuk mendapatkan keuntungan, profit sendiri gitu, hanya untuk diri kita sendiri, tapi gimana bisnis yang berjalan itu bisa saling membantu orang lain. Nah, jadi kan kalau di Duanyam memang dari awal tujuannya tuh kita pengen ngasih kesempatan sih buat ibu-ibu di daerah terpencil supaya mereka tuh bisa membantu dirinya sendiri gitu, bisa menggunakan keterampilan anyaman suatu tradisi turun-menurun mereka menjadi pendapatan. Dan pendapatan itu terus bisa dipakai untuk beli makanan bergizi, untuk anaknya sekolah gitu kan, untuk tabungan keluarga. Nah, di situ sih kenapa kita sebutnya mungkin wirausaha sosial gitu ya. Nah, wirausaha sosial ini jujur, kalau boleh jujur ya, memang sebenarnya lebih susah lagi gitu. Kalau misalnya jadi entrepreneur tuh udah susah, sebenarnya jadi social entrepreneur bisa dibilang extra step lagi gitu ya. Hai Mira, udah bisa nyambung lagi? Hai, oke. Ya agak Mira nih hilang-hilang Kak. Betul, Mira nih soalnya gabung sama kita langsung dari Larantuka ya, dari Flores Timur, di mana Duanyam juga ada kantor. Ya mungkin sinyalnya sedang lagi agak-agak ya Mira. Tadi kita lagi ngomong sedikit sih tentang social enterprise pada umumnya gitu. Aku lagi ngebahas itu sedikit sih sambil nungguin Mira tadi. Oke Kak. Ya berarti bisa kita lanjut ya Kak. Oke, mungkin teman-teman ini bisa langsung nulis pertanyaannya kalau ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan ke Kak Ayu. Oke Kak. Kira-kira Kak, apakah ada karakter khusus yang harus dimiliki oleh teman-teman yang ingin punya bisnis sosial
untuk bisa mengembangkan bisnis yang akan dijalankan atau yang sedang dijalankan, Kak? Kira-kira harus gimana gitu, Kak? Ada tips Kak, atau tips dari Kak Ayu mungkin? Ya, itu sih mungkin kalau kita ngomong social enterprise ya, itu kan banyak gini, karena bisnis biasa, kalau benar-benar bisnis normal mungkin nggak akan sampai ke situ. Dalam artian ya, aku ngasih contoh. Sebenarnya tuh kayak di Duanyam kita kerja dengan ibu-ibu di NTT, di Flores Timur, ada yang di Papua juga, dan sekarang di Kalimantan Selatan gitu. Mereka tuh punya keterampilan, kayak tradisi anyaman tuh sebenarnya bagus banget. Cuma karena aksesnya susah, terus kayak mungkin ibu-ibunya juga belum terbiasa gitu, bikin produk harus ngikutin standar kualitas yang diminta pasar gitu. Biasanya kan ibu-ibunya bikin produk buat dipakai sendiri ya, kayak pokoknya ya, saya nganyam, terus itu saya pakai buat nyimpen hasil ladang saya, udah mau itu ukurannya berapa, kegedean, kekecilan, mau itu rapi atau nggak rapi, pokoknya bisa nyimpen produk udah gitu. Nah jadi sewaktu berusaha membangun suatu bisnis, suatu industri kerajinan di daerah-daerah ini, itu tuh tantangannya ekstra. Karena tadi ya, akses infrastruktur. Ada desa-desa yang Mira tahu sendiri kan, kayak sinyal juga nggak ada, mau telepon janjian dulu. Bu, besok hari Selasa jam 4 kita janjian ke pantai ya. Ntar janjian Selasa jam 4 ke pantai baru ada sinyal bisa telepon gitu. Jadi kan bayangin kalau misalnya kita cuma pengen berbisnis susah amat gitu. Kalau kita bisnis di Jawa, gampang banget, kayak tinggal langsung mau pergi dari Jakarta juga cepet, mau ngirim barang juga lebih murah gitu. Nah, jadi ada ekstra tantangan aja sih yang dihadapin, terus jadi harus ekstra sabar juga ya sama ibu-ibu penganyamnya, karena tadi mindsetnya, ya saya bikin anyaman begini juga biasanya saya pakai bisa gitu, kenapa sih saya harus kayak diameternya harus 35, tingginya harus 40, kenapa itu Ade, besar sekali, buat apa itu buat sebesar itu gitu kan, ya biar mungkin Mira cerita sedikit kayak harus sabar sama ibu-ibu gimana tuh di lapangan nih. Ya sih Kak, kalau saya pribadi tuh saya belajar banyak sih Kak, semenjak bergabung dengan Duanyam, lebih kayak banyak hal yang saya pelajari, tapi yang saya highlight itu belajar mengolah emosi sih Kak. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan ibu-ibu tanpa menyakiti hati ibu-ibu, entah mood kita lagi baik, mood kita lagi jelek, kita harus benar-benar bisa mengolah emosi. Terus kayak menanggapi komplain-komplain dari ibu-ibu juga sih Kak, kayak, oh adik kenapa ini beda gini, untuk menyamakan persepsi kita dengan ibu-ibu itu termasuk tantangan yang berat sih Kak. Jadi karakter yang saya dapatkan, yang saya belajar dari Duanyam tuh salah satunya itu kayak bagaimana mengolah emosi kita, terus bagaimana kita bisa menerima masukan dari ibu-ibu, atau mungkin bagaimana mengontrol ibu-ibu dari mereka yang biasanya menganyam tanpa aturan, bukan tanpa aturan, kayak sesuai kebutuhan mereka saja, kayak tidak ada ukurannya, tidak ada presisi harus kayak gini, bentuknya kayak gini, kita harus pelan-pelan menata, mengubah pola kita tuh sama kayak ibu-ibu tuh bisa menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan gitu. Saya belajar banyak banget Kak tentang itu Kak di Duanyam. Bener-bener. Terkait itu juga kayaknya belajar banyak ini sih, mendengarkan sih sama dari ibu-ibunya. Lagi kayak di awal-awal gitu kadang maksudnya kita suka so tau kan, kita maksudnya ya kayak kita dari kota dengan kayak pengalaman kita merasa kayak oh enggak ini tuh harusnya ini yang masuk akal, kayak ini kan bisa kayak gini, kenapa sih kayak maksudnya ya udah tinggal gampang kan, ini cuma beda 2 cm ukurannya, apa susahnya sih Bu, tinggal dikecilin atau tinggal digedein gitu, atau kayak oh ini mau motifnya kayak gini kenapa nggak dibuat gitu. Nah tapi ternyata ada kayak logika di balik itu sendiri juga sih yang mungkin ternyata itu sudah ada adatnya, oh ini udah adat Ade, tidak bisa kami menjemur di musim hujan atau gimana kan, atau kayak nggak bisa ini motifnya kalau 2 cm tuh nggak pas, bisanya tuh digedein 3 cm atau 1 cm, kalau 2 cm tuh nggak bisa, ini apa sih kalau istilah di sana blekunya nggak pas lah, apanya nggak pas gitu. Jadi kayak kita kayak oh gitu ya, ternyata ada hal-hal yang ya istilahnya kita tuh nggak bisa so tahu, karena memang ya ibu-ibu itu yang lebih ahli, dan juga itu mereka pengalaman hidupnya seperti apa, pembelajarannya, adatnya gitu kan. Nah itu sih, jadi harus jadi banyak belajar mendengarkan ya Mir ya. Oke. Terus sebenarnya tadi udah ada beberapa yang nanya juga sih. Aku ngejawab beberapa sambil nunggu Mira nih, kayak koneksinya agak sulit. Tadi ada yang nanya kenapa memilih jadi entrepreneur.
sebenarnya ya ini bertolak belakang nanti sama yang aku ceritain. Jadi kalau jadi entrepreneur kenapa ya? Karena awalnya sebenarnya sempet pengen jadi akademis atau peneliti sih. Cuma kayak melihat dari beberapa pengalaman kalau kita jadi peneliti tuh dampak dari hasil yang kita teliti sampai benar-benar terjadi di masyarakat tuh ada jarak lumayan panjang gitu dari waktu gitu. Cuma ya ternyata kayak maksudnya saat itulah kayak aku mengetahui ada konsep namanya bisnis sosial. Jadi kalau bisnis itu kan sebenarnya lebih nyapet ya. Enggak. Ya. Halo, Mir? Tentang entrepreneur nih Kak. Oke. Ya, lanjut lagi tadi ya. Jadi wah, ini ada pertanyaan banyak juga sih. Sebenarnya udah masuk. Terima kasih teman-teman yang baru join juga. Kalau mau ada pertanyaan, silakan. Sebenarnya topik utama kita tentang karakter atau mindset untuk sebagai seorang entrepreneur sih. Cuma ini ada beberapa pertanyaan yang topiknya sedikit berbeda. Cuma nggak apa-apa, kayak kita akan coba jawab nanti kalau masih ada waktu untuk pertanyaan-pertanyaan yang di luar ini. Dan halo semua yang nyapa, thank you udah gabung. Teman-teman semua makasih udah gabung. Yang fansnya Mira juga ada, terima kasih udah gabung. Tapi kita tunggu sedikit ya, Mira lagi ada sedikit masalah sinyal ya, karena Mira langsung dari Larantuka NTT. Nah, kita ngomongin juga sih ini terkait pembelajaran ya. Sebenarnya kalau dibilang pembelajaran karakter di Duanyam tuh banyak banget juga sih, dari yang awalnya nggak punya terus sekarang mau nggak mau harus dilakukan gitu. Kayak misalnya istilahnya pengalaman leadership itu juga sesuatu yang berasa banget sih, karena Duanyam kan awalnya ya bener-bener kayak aku bertiga dengan teman-teman gitu, bikin bareng-bareng bertiga. Terus dari bertiga itu kita pertama kali banget punya tim di 2015 gitu. Terus dari situ mulai timnya sekarang di Duanyam udah sekitar 60-an orang. Jadi dari bertiga ke 60 gitu ya dalam 5 tahun. Nah, itu sih pas di tengah-tengah tuh, di awal kalau kita bertiga kan oke, maunya gini, harus gerak cepet kayak gini-gini, lakukan semua jadi. Terus ya kita harus ngarahin dan ngatur semuanya karena nggak ada orang lain gitu yang ngatur. Kayak cuma mengandalkan kita. Kalau kita nggak tahu mau ngapain ya nggak terjadi apa-apa. Nah, cuma seiring timnya makin besar gitu, ya kita ngerasa kalau tim itu semuanya harus kita ngarahin. Kalau bahasa kerennya tuh kayak top down gitu. Pokoknya katanya atasan saya, katanya bosnya, katanya co-founder begini lakukan gitu. Nah, itu tuh nggak akan berkembang bisnisnya. Karena kalau otaknya hanya aku sendiri atau otaknya hanya bertiga ya kan nggak bisa jalan. Nah, jadi gimana kita bisa teman-teman yang gabung, kayak misalnya Mira gitu tadi yang gabung, terus ada banyak teman-teman Duanyam lain yang gabung. Gimana caranya kita tuh yang penting visi yang kita bayangkan tuh harus kita turunin sih, visi dan misi, kepercayaan dan purpose-nya kita tuh supaya bisa dimengerti juga sama teman-teman tim yang ngerjain. Nah, dari situ teman-teman tim juga harus dikasih kepercayaan supaya mereka bisa ngejalanin sendiri gitu, tanpa harus nungguin apa katanya si co-founder gitu, apa katanya Ayu gitu kan. Nah, jadi mempelajari itu dari yang terbiasa semua harus dikerjain sendiri sampai gimana kita bisa mempercayakan orang lain untuk kerjain, asal mereka udah tahu purpose-nya, mereka silahkan boleh ngapain aja. Nah, itu sebenarnya proses pembelajaran terus sih sampai sekarang gitu. Dan kalau makanya jadi yang ngerjain Duanyam nggak cuma aku bertiga dengan co-founder. Yang ngerjain Duanyam adalah semua tim yang ngerjain. Dan itu kerja keras semua orang gitu sih. Nah, itu salah satu pembelajaran yang dirasakan gitu. Oke, Mira. Oke. Terus ini mungkin aku sambil nungguin beberapa jawabin beberapa pertanyaan udah masuk ya. Ini ada pertanyaan tadi, selain wilayah di NTT, apakah ada plan untuk berpindah daerah terpencil? Ya, hai Mir, ini mulai beberapa pertanyaan sedang aku jawab karena udah banyak yang masuk, takut nanti lost. Mira masih berkutat dengan sinyal di Flores Timur ya? Ya, oke, nggak apa Mir, aku sambil jawab. Iya Kak.
Ya. Sinyalnya agak hilang-hilang nih. Nah, Ini Kak. oke. Nggak apa, Mir, itu lagi ada pertanyaan. Selain NTT, ada plan pindah ke daerah terpencil untuk mengangkat nilai ekonomi kreatif nggak? Nah, jawabannya ada banget nih, gitu. Justru sebenarnya kayak, ya duanya melihat kita punya pengalaman udah 5 tahun gitu kan di Flores Timur, di Larantuka. Jadi ada banyak banget lah kayak kesalahan yang kita lakukan, kegagalan yang kita lakukan. Gimana dari hanya ada co-founder bertiga, sekarang timnya kayak udah 60-an orang. Itu kan perlu sistem dan komunikasi yang bagus ya. Bagikan dengan semua orang-orang yang pengen jadi pengusaha juga dimanapun di Indonesia gitu. Jadinya supaya nggak, kalau lagi-lagi sama sih, kalau duanya pengen ngerjain semuanya sendiri gitu ya, mungkin dampak sosial dan bisnisnya nggak bisa sebesar itu. Jadi yang mau duanya melakukan sekarang adalah kita pengen nih sharing gimana sih cara melakukan membangun bisnisnya, gimana cara supaya kayak bisnis kerajinan teman-teman tuh bisa naik kelas lebih bagus lagi dengan sistem yang lebih bagus gitu. Nah, jadi salah satunya dengan sharing-sharing ini, terus kita juga sebenarnya punya beberapa modul-modul training sih, terutama tentang cara menjalankan bisnis, cara produksi, cara menjaga kualitas, cara menentukan harga. Itu kita sebenarnya udah nulisin semua nih pengalaman Duanyam gitu. Apa aja yang kita pelajari selama 6 tahun Duanyam berdiri, itu udah kita tulisin, terus akan kita bikin trainingnya untuk di-share sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik, mungkin nanti aku bisa share juga, kita punya, ini sih ada, untuk teman-teman pengen join ke ekosistem Duanyam, nanti sebentar mungkin akan di-sharing linknya ke untuk bisa daftar ke ekosistem Duanyam. Oh ini, sorry, ini udah ada. Coba aku pin sedikit. Nah, ini kalau teman-teman yang tertarik ingin belajar di ekosistem Duanyam bisa join ke situ. Dan saat ini sih Duanyam juga udah masuk ke Papua. Kemudian juga di tahun ini kita masuk ke Kalimantan Selatan, tepatnya di Hulu Sungai Utara. Gitu. Nah, jadi kita sangat terbuka sih untuk bekerja sama dengan siapapun teman-teman, baik yang memang pelaku usaha UKM ataupun teman-teman juga, teman-teman anak muda yang tertarik untuk balik ke daerahnya, untuk tertarik membangun social enterprise juga untuk bisa membantu ibu-ibu ataupun pengrajin-pengrajin di daerahnya. Nah, itu ikutan aja join. Memang kita sangat berniat untuk kerjasama. Gitu. Kita di pertanyaan pertama. Hai Mir, udah bisa nyambung dengan lancar kah? Ya, oke. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan lain. Pertanyaannya cukup banyak. Thank you banget teman-teman yang udah nanya. Kali ini lancar Kak. Amin, Mir. Okay. Tadi udah sempat jawab pertanyaan sih, Mir. Ya. Apa kita lanjut lagi dulu atau ya? Oke Kak. Ya. Selama ini ya kali ya, kayak selama ngejalanin Duanyam juga bener sih, tadi Mira juga sempat sharing tentang gimana manajemen emosi. Nah, kalau buat aku gimana caranya belajar lebih tenang kalau ada masalah sih. Kadang-kadang kalau ada masalah itu kan langsung pusing gitu, langsung panik atau langsung kalang kabut. Banyak masalah sih, kayak misalnya pengiriman yang ternyata telat, barang yang ternyata ditolak, salah produksi gitu, atau bahkan ada tim yang mau mengundurkan diri. Itu semua tuh kayak setiap hari, setiap saat ada aja kan naik turunnya ya. Sebagai seorang entrepreneur tuh kayak katanya kan kayak roller coaster, kadang-kadang kayak happy banget, kadang-kadang kayak aduh nih masalah banyak banget nggak habis-habisnya. Nah mungkin itu sih yang kayak selama di Duanyam nih istilahnya gimana yang membantu juga lebih dewasa sih, karena mempelajari kalau kita panik di depan itu nggak ada hasilnya juga gitu. Panik nggak ada solusinya, malah bikin orang lain panik. Jadi gimana kayak sebagai leader gitu kan, sebagai kita pengusahanya, mungkin kita juga dalam hati panik, tapi kita coba tenangin diri dulu. Terus kita ngomong sama tim, kita ngomong sama partner, kita ngomong sama ibu-ibu, kita ngomong sama pembeli, itu dengan lebih tenang dan lebih solutif sih. Nah itu juga kayaknya di awal-awal aku tidak seperti itu, cuma seiring berjalan di Duanyam dengan begitu banyak masalah naik dan turun, ya lama-lama jadi belajar juga sih untuk gimana bisa menghadapi permasalahan dengan lebih tenang dan lebih solutif gitu sih intinya.
Oke, kayaknya ini Mira yang gabung dari Flores Timur Lampu Kak, sinyalnya agak-agak susah, jadi aku lanjut lagi untuk jawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan, Kak, jika berbisnis dengan mengandalkan pengalaman, tapi secara teori bisnis masih kurang sistematis, apakah itu berpengaruh ke dampak baik atau buruk dalam dunia bisnis itu sendiri? Sebenarnya modal pengalaman justru bagus banget sih menurut aku ya. Maksudnya aku pun tidak pernah belajar bisnis secara teori, walaupun jujur baca sih buku-buku tentang bisnis, baca-baca buku tentang leadership gitu kan, untuk bisa nambah-nambah ilmu. Tapi kayaknya bisnis tuh modalnya tadi sih ya, kayak modalnya adalah kita tahu purpose-nya apa, terus modalnya kita jangan pantang menyerah gitu. Dari semua kesalahan kegagalan yang terjadi, kayak kita ambil pembelajaran, oke, apa yang bisa dipelajarin, dan kita berusaha untuk cari solusi, berusaha untuk lebih baik lagi gitu. Jadi sebenarnya sih justru bagus kalau bisnis bermodalkan pengalaman ya gitu. Karena kalau teori doang kayak beda sih dengan misalnya kita kerja yang lebih kantoran, kita kerja yang lebih akademis gitu, apalagi kita jadi dokter atau jadi peneliti gitu, itu kayak emang benar-benar butuh teori ya. Tapi kalau bisnis kayaknya nggak ada teorinya nih, bahkan sampai sekarang mau nanya ke siapapun, misalnya kayak aku punya beberapa mentor gitu, aku nanya gitu, mereka juga maksudnya nggak akan cerita teori bisnis, ceritanya pengalaman mereka saat berbisnis gitu. Jadi kayak nggak ada kunci jawabannya. Kalau kita ujian tuh ada jawabannya kayak bener A, B, C. Kalau berbisnis tuh nggak ada jawaban yang bener gitu. Adanya ya apa yang bisa kita coba untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapin sih gitu. Oke. Semoga tadi menjawab buat Renti yang nanya. Oke, kemudian nih ada pertanyaan lagi, kayaknya beberapa dari teman-teman, bagaimana, ini sebenarnya ya beda dengan topik kita ya, bagaimana menentukan kualitas produk Bu Anyam dan bagaimana menentukan produk yang disukai pasar. Nah ini sebenarnya kemarin udah sempat bahas kualitas juga sih di IG Live 2 Anyam yang lain gitu. Menentukan produk yang disukai pasar, ini pertanyaan bagus, mungkin nanti kita bisa bikin IG Live juga membahas tentang pasar, menentukan target pasar, menentukan produk berdasarkan pasar. Mungkin ini masukan yang bagus. Kalau sekilas banget ya, intinya kita harus banyak-banyak ini sih, untuk meriset juga, memahami pasarnya itu siapa dan mereka maunya apa, ikut meriset tren yang ada kayak gitu. Jadi nanti mungkin secara detailnya bisa jadi masukan untuk topik berikutnya di IG Live 2 Anyam untuk bagaimana menentukan produk yang disukai pasar gitu ya. Oke, coba aku ngeliat lagi. Nah sebenarnya mungkin aku balik ke topik, karena topik kita ini ya, topik kita adalah tentang karakter atau mindset ya untuk sebagai seorang entrepreneur atau bahkan sebagai seorang social entrepreneur. Tadi aku udah share beberapa banyak sih buat yang baru join, tahu purpose kita, sabar, passion, sebenarnya perseverance, nggak gampang menyerah gitu kan. Terus karakter-karakter yang kemudian dibelajarin selama di 2 Anyam tuh gimana kita harus banyak mendengarkan, baik mendengarkan tim, mendengarkan ibu-ibu yang kita bantu, mendengarkan pasar, tentunya harus sangat mendengarkan mereka. Kemudian juga kalau ada masalah gimana kita bisa tetap tenang dan solutif gitu. Nah, mungkin gimana sih caranya kita bisa oh ya, terima kasih. Ternyata tadi beberapa pertanyaannya sudah terjawab. Terima kasih sudah di komen. Jadi aku tahu aku menjawabnya benar atau enggak. Oke. Ya, gimana sih cara kita bisa sambil belajar gitu? Karena kan tentu nggak semuanya dari awal kita udah punya ya mindset atau karakter atau mungkin skill-skill itu. Nah, kalau buat aku sih sebenarnya ada 3 hal banget sih yang terasa ya. Pertama itu kayak paling gampang sebenarnya banyak baca. Karena sekarang sebenarnya banyak banget sih ada resource, mau itu sharing-sharing IG Live seperti ini, mau itu dari YouTube kayak, dari bacaan kayak, dari ikut-ikut training. Jadi sebenarnya banyak banget tuh resource yang bisa didapatkan
untuk tahu tentang gimana berbisnis, gimana leadership, gimana problem solving dan sebagainya. Nah, tapi yang kedua yang buat aku membantu banget punya mentor sih. Jadi gimana kita punya mentor itu apa ya? Seseorang yang sudah punya pengalaman dan kita look up ke mereka, kita respect mereka karena kita tahu mereka punya pengalaman lebih banyak dari kita. Nah, di situ sih kalau sebenarnya nggak harus di industri yang sama persis, tapi seseorang yang kita merasa kayak wah mereka tuh keren banget dan inspiring banget, dan itu sih kayak membangun hubungan dengan mentor itu juga itu bisa jadi satu topik sendiri sih. Tapi punya seseorang yang lebih berpengalaman dari kita dan mau kayak ngobrol sama kita dan kita keep in contact sama mereka sih, itu penting banget buat aku. Nah, terus selain dari punya mentor juga sebenarnya punya komunitas. Jadi kayak aku tuh punya beberapa teman-teman juga kan entrepreneur gitu, yang kalau misalnya lagi ada masalah seperti ini kayak ajak ngobrol aja, kayak saling sharing gitu. Misalnya kayak lagi ada COVID-19, hey kalian gimana situasinya? Kita lagi ada problem ini, kita lagi ada kejadian ini. Itu tuh menyenangkan sih sebenarnya punya komunitas ya, orang-orang yang punya permasalahan yang sama, pengalaman yang sama gitu. Itu sangat membantu banget sih. Dan actually mungkin tadi kayak sedikit sharing buat teman-teman yang baru gabung, 2Nyam tuh pengen banget sih kita menggunakan pengalaman kita, dan banyak teman-teman juga yang mungkin ngikutin 2Nyam supaya bisa gabung di komunitas UKM ataupun komunitas kerajinan gitu di ekosistem 2Nyam. Ini aku lagi ngepin untuk linknya, silakan boleh diikutin di situ, dijawab. Ya, supaya bisa membantu juga. Nah, terus aku lanjut lagi, mungkin ada beberapa pertanyaan ya, coba aku lihat. Ini agak random yang aku pilih. Gimana untuk dapetin bisnis model yang tepat, terutama di socialpreneur? Somehow kalau bisnis model belum tepat, marginnya tipis, how to cope with it? Ya, benar sih, sebenarnya bisnis model yang tepat itu nggak mungkin di awal langsung dapat. Seperti tadi aku bilang, kayak namanya berbisnis itu, ya ini kehidupan nyata ya, nggak ada jawabannya, nggak kayak kita ulangan terus ada kunci jawabannya yang benar apa. Jadi emang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi kita akan tahu sendiri pas ngejalanin bisnisnya tuh kayak, oh kita nyobain, misalnya contohnya gimana ya, kayak anggap aja 2Nyam, kayak kita berusaha pengen jualan misalnya apa ya, kayak wedding souvenir gitu. Nah, ternyata kayak wedding souvenir itu kompetitornya bisa dengan harga yang jauh lebih murah dari produk 2Nyam. Sementara Bang, dengan karena instan bisa ngebantu sebenarnya tuh teman-teman kita tulisin terus menentukan produk yang suka pakai itu bisa jadi satu topik sendiri sih. Tapi punya seseorang, kita sempat meng-email kayak 100 hotel yang balas tuh mau kayak ngobrol sama kita dan kita keep in contact sama mereka sih, itu penting banget buat aku. Nah, terus selain dari punya mentor juga sebenarnya punya komunitas. Itu juga itu bisa jadi satu topik sendiri sih. Tapi punya seseorang yang lebih berpengalaman dari kita dan mau kayak ngobrol sama kita, dan akhirnya kita nekat pergi ke bahas mereka sih, itu penting banget buat aku. Nah, terus selain dari punya mentor juga sebenarnya punya komunitas. Jadi kayak aku tuh punya beberapa teman-teman juga kan entrepreneur gitu, yang kalau misalnya lagi ada masalah seperti ini kayak ajak ngobrol aja, kayak saling sharing gitu. Misalnya kayak lagi ada COVID-19, kalian gimana situasinya? Kita lagi ada problem ini, kita lagi ada kejadian ini. Itu tuh menyenangkan sih sebenarnya punya komunitas ya, orang-orang yang punya permasalahan yang sama, pengalaman yang sama gitu. Itu sangat membantu banget sih. Dan actually mungkin tadi kayak sedikit sharing buat teman-teman yang baru gabung, 2Nyam tuh pengen banget sih kita menggunakan pengalaman kita, dan banyak teman-teman juga yang mungkin ngikutin 2Nyam supaya bisa gabung di komunitas UKM ataupun komunitas kerajinan gitu di ekosistem 2Nyam. Ini aku lagi ngepin untuk linknya, silakan boleh diikutin di situ, dijawab ya, supaya bisa membantu juga. Nah, terus aku lanjut lagi, mungkin ada beberapa pertanyaan ya, coba aku lihat. Ini agak random yang aku pilih. Gimana untuk dapetin bisnis model yang tepat, terutama di socialpreneur? Somehow kalau bisnis model belum tepat, marginnya tipis, how to cope with it? Ya, benar sih, sebenarnya bisnis model yang tepat itu
nggak mungkin di awal langsung dapat. Seperti tadi aku bilang, kayak namanya berbisnis itu ya ini kehidupan nyata ya, nggak ada jawabannya, nggak kayak kita ulangan terus ada kunci jawabannya yang benar apa. Jadi emang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi kita akan tahu sendiri pas ngejalanin bisnisnya tuh kayak oh kita nyobain, misalnya contohnya gimana ya, kayak anggap aja 2 jam kayak kita berusaha pengen jualan misalnya apa ya, kayak wedding souvenir gitu. Nah ternyata kayak oh wedding souvenir itu kompetitornya bisa dengan harga yang jauh lebih murah dari produk 2 jam. Sementara 2 jam kita nggak bisa banting harga semurah itu karena kan produknya tadi ya dibikinnya di Flores. Biaya pengirimannya aja udah jauh lebih mahal. Kalau kita mau istilahnya perang harga, nurunin harga sampai murah banget, terus marginnya gimana? Nggak ada. Nah jadi in a way kita tahu bahwa oke, mungkin itu bukan segmen pasar yang tepat. Terus kita cari lagi segmen pasar yang tepat itu seperti apa gitu. Nah tapi yang pasti juga hati-hati tadi sih, jangan sampai kayak belum mulai aja udah nyerah duluan, atau kayak baru sekali atau 2 kali ditolak kita langsung merasa oke ini kayak nggak tepat. Sebagai contoh aku ngasih tahu 2 jam punya bisnis modelnya salah satunya jualan ke hotel. Jadi di awal itu kita beneran jualan door to door sih, ke hotel-hotel gitu kan. Siapa aja yang pokoknya mau ketemu 2 jam kita temuin. Dari ketemuan pertama itu basically kita sempat meng-email kayak 100 hotel, yang balas mungkin cuma 4. Dan akhirnya kita nekat pergi ke Bali waktu itu untuk coba jualan, kita ketemu dengan 9-10 hotel. Oke, nah terus di situ ternyata ya habis ketemuan itu pun juga nggak ada yang order, sampai kayak 6 bulan kemudian tuh baru akhirnya ada 1 orang yang order. Nah cuma kayak apakah dari awal bisnis model hotelnya nggak tepat kalau kita belum sampai ada yang order udah nyerah duluan? Sebenarnya kan nggak juga, karena terakhirnya sampai sekarang hotel tuh masih menjadi salah satu bisnis 2 jam karena mereka beli berulang sih dalam jumlah besar, jadi bisa nambah-nambah walaupun tipenya itu jualannya lama gitu sebenarnya ya. Oke, jualannya butuh waktu, tapi setelah dealnya terjadi itu bisa kontraknya agak lebih panjang gitu. Oke, semoga itu tadi menjawab pertanyaannya. Aku sedang mengundang juga supaya sharingnya bisa berduaan. Oke, apakah ini ada beberapa pertanyaan lagi ya? Boleh nggak IG Live ini di save? Wah, boleh dong. Ini emang nanti kita akan save di sini. Terus nanti, oh ya, nanti bisa lihat lagi di Instagram 2 jam ya. Kalau sekarang pas lagi jamnya ada temen yang lagi mau ibadah, kita pasti akan save gitu. Oke, kemudian aku coba nyari lagi mana nih pertanyaan yang belum terjawab. Trigger untuk sampai kepikiran berbisnis sosial. Ini sebenarnya udah pernah sharing juga sih sebelumnya. Oke, hai Hana. Ayo, gantiin Mira nih. Ternyata Mira sinyalnya susah banget dilarang suka yuk. Iya. Memang itulah salah satu tantangan yang butuh sabar ya kalau kita sebagai social enterprise kerja di daerah terpencil ya. Banget. Ya, seru banget ya yuk. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih. Iya, setuju. Kayak teman-teman thank you banget udah nanya banyak nih. Karena come to the rescue untuk bantuin sharing. Of course dong, selalu Ya, bantuin teman-teman yang di daerah supaya tetap bisa keep up lah ya dengan apa yang kita lakukan. Benar. Ya itu sih sebenarnya tadi ya, kalau karakter ya memang karakter berbisnis, perseverance, nggak mau menyerah, sebenarnya nggak, kadang-kadang bisa dibilang nggak tahu malu sih, kayak ya udahlah kayak ajak aja orang meeting dulu gitu kan, kayak tanya aja dulu, siapa tahu dia mau, jualan aja dulu, kayak kalau ditolak ya udah gitu kan, nggak apa. Tapi nggak tahu malunya kalau dibikin Instagram live agak-agak sih Han sebenarnya. Karena sebenarnya kalau ngomong sendirian ya aja. So thank you Hana udah gabung. Yes, of course. Lagi sampai di mana tadi yuk ngobrolin apa nih? Sebenarnya kalau dari topik kan kita bahas tentang karakter supaya bisa jadi pengusaha UKM yang sukses gitu ya. Tadi udah bahas sih beberapa karakter utama, terus karakter yang dipelajarin selama di menjalani 2 jam gitu. Terus gimana sih cara bisa belajar karakter baru. Nah, mungkin Hana mau sharing juga kan kayak sejauh ini kayak di 2 jam ada nggak sih kayak karakter atau mindset atau soft skill baru yang dipelajarin gitu supaya
dalam menjalankan social enterprise tadinya nggak berpikir oh ini tuh dibutuhkan, tapi sekarang bisa dipelajarin along the way? Sebenarnya kayak dari awal banget mulai 2 banyak banget ya yang kita belajar beda-beda tergantung dari stage-nya juga gitu. Kayak inget banget waktu awal mulai 2 tuh kita punya produk tapi kita nggak punya pembeli. Oke, terus kemudian pembelinya nggak punya, pembelinya ada tapi kemudian produknya nggak ada. Terus kemudian salah satu yang saya paling ingat juga sih yuk adalah tentang bagaimana mesti belajar tentang desain produk padahal kita bertiga nggak punya background desain produk sama sekali. Jadi benar-benar menghargai teman-teman di desain produk, benar-benar kagum banget sama teman-teman yang punya talenta, punya disiplin, punya visi dalam membangun desain. Itu benar-benar jadi sekarang bisa menghargai sih gitu. Jadi di awal-awal tuh kita bertiga bingung gitu, wah ini mau bikin desain produk tuh harus seperti apa, mengikuti pasar atau yang cantik aja, atau ternyata desain produk tuh ada yang buat retail, ada yang buat wholesale. Wow, ternyata itu panjang banget gitu. Nah itu salah satu sih yang mau nggak mau akhirnya belajar di dalam 2 sendiri gitu. Di luar itu kalau jadi ingat ya awal-awal kita semua bikin desain sendiri suka-suka ya kan, ada wallet gitu kan. Benar. Nama-namain pakai nama kita gitu, ngasal banget. Benar. Sampai kadang kalau ditanya masih ingat banget di tahun 2016 2017 tuh tahun-tahun dimana kalau ada yang tanya 2 tuh yang desain siapa? Terus kita dengan malu-malu jawab iya kita. yang nggak punya background desain sama sekali. tapi mau gimana gitu kan, karena waktu itu juga belum mampu bayar tim desain gitu. Kita juga benar-benar saat itu juga harus memprioritaskan kan keuangan kita saat itu mau diarahinnya kemana nih. Dan jelas banget tim desain itu bukan salah satu kemewahan privilege yang kita bisa bayar saat itu kan. Karena kita juga pasti ingin appreciate desain dong, kita nggak mau bayar murah dan ala kadarnya aja gitu. Tapi kemudian kita jadi kreatif banget ya yuk, and up-nya 2017 2018 tuh benar-benar di mana kita mulai yang namanya kolaborasi. Oke, 2 nggak punya tim desain, kolaborasi dengan brand-brand yang sudah punya tim desain. Jadi partner kolaborasinya yang punya desain, kita 2 membantu mungkin untuk produksinya misalnya. Gitu kan ya, di awal-awal ada Cutting, Contempo, Impromptu dengan Novi gitu. Jadi macam-macam sih. Jadi ya belajar dari situasi yang mendesak kita sih. Iya, benar. Itu sih selalu kayak kadang-kadang ya itu ya di mana karakter entrepreneurship yang bisa disebut hustlernya itu juga ada ya, kayak ada yang order kayak kadang-kadang mungkin sampai sekarang sih gitu, kayak maksudnya ada ekspor mau order besar gitu, buru kita bisa kayak ya udah deh kita bilang iya dulu, habis itu kita usahakan sama-sama gimana caranya gitu. Nah itu kayak sebenarnya harus kayak gitu sih, iya dulu kita akan coba solve sama-sama. Dan itu kayak apa ya, mindset yang nggak hanya di entrepreneurnya aja, tapi kayak semua tim harus kayak sama-sama menghidupi mindset itu gitu. Jadi kayak teman oke, ini kayaknya susah tapi kita harus kerjasama supaya kita bisa gitu. Nah, itu nurunin mindset itu juga yang menjadi penting kan. Itu setuju banget sih Yu. Lu ngomongin soal itu, gue jadi inget benar-benar gimana caranya supaya meningkatkan ownership tim terhadap visi dan misi 2 gimana supaya kita bisa jalan bareng mencapai tujuan sama-sama. Itu juga kendala yang kayaknya dari awal sampai akhir akan terus ada ya Yu. Mengajak teman-teman untuk bisa on board dengan visi misi yang kita punya. Tetapi di saat yang bersamaan juga ternyata yang sulit juga menjadi social entrepreneur adalah mungkin belajar untuk bisa selalu mendengarkan juga sih, mendengarkan ke tim, mendengarkan ke ibu-ibu penganyam maunya apa gitu. Benar. Oke, Han, mungkin kita sekarang kita masih punya kayak 13 menit lagi. Jadi masih ada beberapa pertanyaan yang oke banget. Ini kita coba jawab dulu. Ini sedikit topik tapi nggak apa-apa. Funding 2 apakah dari angel investor atau sponsor ala LSM ya? Gitu. Mungkin coba gue jawab dulu ya, kayak secara garis besar funding kita, again jujur ya ini sebagai entrepreneur, funding kita dari mana-mana.
Tapi funding terbesar kita sebagai social enterprise adalah dari penjualan produk gitu. Dan dari awal duanya sebenarnya cukup idealis terkait itu, sehingga kita memang langsung bikinnya itu PT. Kita sempat pikir mau bikin yayasan kah, bikin koperasi kah gitu. Tapi karena kita berpikir oke, ini harus kayak social enterprise yang memang pendapat utama itu dari penjualan produk, dari bisnis. Jadi kita bikinnya PT karena nanti bukan siapa tahu sih, waktu awal berpikir siapa tahu mau ekspor, mau punya haki, izin ini dan izin itu gitu kan. Jadi pendapat utama memang dari penjualan. Tapi di awal-awal tuh kita sempat menang beberapa kompetisi bisnis sosial ya Han, yang menjadi pada awal untuk mulai internasional dan nasional ya yuk. Benar. Jadi seenggaknya ada beberapa lah gitu, kayak di awal banget mungkin ada 2 yang kita menangin, tapi sampai sekarang mungkin sekitar 6 atau 7 gitu dari kompetisi bisnis sosial. Ada juga dari yang konsepnya grand gitu juga kita dapetin. Biasanya kita juga punya angel investor, sama ada juga impact investor yang institusi sih sebenarnya di Duanyam. Jadi kita beruntung banget banyak orang-orang yang percaya dengan visi misi kita dan dengan bisnisnya juga. Nggak cuma hanya misi bantuin ibu-ibu, mereka percaya bahwa Duanyam bisa jalan, jadi mereka invest di kita. Nah cuma kayak belakangan ini ada juga beberapa kerjasama ya, termasuk sama pemerintah itu, sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan sekarang sama Badan Restorasi Gambut di Kalimantan. Mungkin Hana mau cerita kenapa nih kayak namanya social enterprise, tapi kok tetap masih ada gram-gramnya gitu ya? Mungkin gini sih, pertama dalam membangun social enterprise, terutama kalau misalnya sosialnya itu adalah ke komunitas ya, kita sama-sama harus paham bahwa ada stakeholder atau pemangku kepentingan lokal, baik di level kabupaten, desa, bahkan sampai ke level nasional yang perlu dilibatkan dan diperhitungkan gitu dalam pengembangannya. Kalau memang Duanyam ini mengembangkannya adalah supply chain anyaman dari daerah-daerah terpencil Indonesia, Duanyam juga sudah mempelajari gitu siapa aja sih yang terlibat di dalam supply chain ini. Dan salah satu pemain paling besar memang adalah pemerintah, terutama misalnya untuk regulasi, atau misalnya pemerintah juga punya program-program yang sebenarnya menarik dan ingin membantu untuk pengembangan sektor tertentu. Dalam hal ini kalau di Duanyam kan anyaman. Nah, jadi tahun 2016 contohnya waktu itu dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita sempat waktu itu ketemu dan ngobrol. Ternyata KPPA punya program tentang pengembangan industri rumah tangga, dan salah satunya adalah di Kabupaten Nabire. Sehingga waktu itu kita datang, lalu kemudian kita ngobrol kolaborasi apa yang bisa dilakukan antara KPPA dan Duanyam gitu. Nah di situ kemudian Duanyam membantu KPPA untuk mengembangkan anyaman noken di daerah pesisir di Kabupaten Nabire, dan memang difunding oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Nah programnya itu memang dari awalnya anyaman noken itu sudah dipakai, sudah ada sehari-hari, tetapi yang Duanyam lakukan adalah bagaimana bisa mengembangkan supply chain-nya, memberikan masukan tentang desain, sampai kemudian produknya itu udah dibawa sampai jualan ke Milan ya Yu ya, noken Papua kita ya, udah sampai ke Milan sama ke New York gitu. Jadi itu dari kolaborasinya. Kenapa Duanyam tidak bisa melakukannya sendiri? Karena sebagai perusahaan akan sangat berat untuk keuangan Duanyam melakukan pelatihan, tetapi dari pendapatan sebuah perusahaan gitu. Karena training, terutama kalau daerah-daerah terpencil itu kan cukup besar. Tiket pesawat misalnya, atau kemudian kegiatan menganyam yang dilakukan di desa, itu budget-budget yang biasanya kita masukkan untuk kolaborasi. Salah satu opsi yang juga bisa dilakukan sekarang misalnya dengan dana desa gitu. Dana desa itu kan banyak banget pelatihan ya, terutama untuk pelatihan kegiatan ekonomi aktif. Nah, teman-teman bisa bantu kolaborasi di situ. Kalau kenal ada BUMDes di mana yang punya produksi apa, nah itu bisa di-tap into, lalu kemudian teman-teman di desa bisa fokus ke produksi, ke kualitas. Kita sebagai yang ada di kota, yang lebih dekat ke pasar, bisa membantu untuk akses pasar misalnya. Kayak gitu sih, jadi memang lebih kayak hybrid gitu kali ya, nggak pure donasi, nggak pure juga investment gitu. Betul. Ya sebenarnya kita tadi sih kayak ini kebetulan pas banget ada komentar tentang kolaborasi di masa COVID. Tapi ya basically sesuatu yang kolaboratif itu kayak sekarang eranya memang harus kolaborasi sih. Ini nggak era untuk semua orang kerja sendiri-sendiri terus kayak apa ya, klaim kesuksesan sendiri-sendiri, tapi ini adalah tentang kayak kita sama-sama, yang penting tujuannya apa kan, yang penting tujuan akhirnya tercapai. Mau itu kolaborasi antar brand, mau itu kolaborasi sama pemerintah, mau itu kolaborasi sama NGO, yang penting kayak oke, tujuan akhirnya
terakhir banget nih Han, untuk penutupan sebenarnya kayak memang topiknya tentang ada beberapa yang nanya gimana nih kayak karakter yang dibutuhkan untuk bisa bertahan sebagai pengusaha di masa COVID-19. ini pertanyaan yang cukup tricky karena memang masih berlangsung semuanya ya. Cuma ada komen juga tentang ini, thank you komennya karena katanya duanya keren, banyak kolaborasi di masa COVID through definition of we are in this together. Thank you banget. Memang jelas tujuannya itu karena kita semua sama-sama sih ngelewatin ini. Terus tadi ada satu pertanyaan lagi juga tentang COVID-19. Intinya apakah saya duanya terpengaruh juga sih oleh situasi COVID-19 saat ini gitu. Mungkin Hana mau jawab dulu kayak apa pengaruhnya terhadap duanya dan mungkin apa sih karakter yang bisa membuat kita bisa survive di masa COVID ini? Ya mungkin singkat aja kali ya. Kalau dari sisi community development, tadi kan lu juga ada share sedikit ya dari sisi kita organisasi dalam operational gitu. Cuma kalau dari community development sendiri, yang cukup membuat tim community development terpukul juga adalah bagaimana ada gap gitu loh dengan ibu-ibu sekarang. Yang biasanya kita bisa kapan aja pergi ke desa, sekarang tuh harus tahan-tahan diri dan itu terkadang juga cukup membuat sedih dan tertekan juga untuk teman-teman di Duanyam sih gitu. Gimana yang biasanya kita bareng-bareng, ternyata sekarang harus terpisah oleh jarak ya.